Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang materi berpikir positif. Salah satu nasihat yang paling banyak kita dapatkan dari siapapun adalah selalu berpikir positif. Kita didorong untuk percaya bahwa hasil yang baik sedang menanti. Skenario terbaik akan terjadi dan masalah apapun bisa teratasi. Ini membuat banyak orang berpikir bahwa kunci sukses adalah memupuk rasa optimis seiring dengan kegigihan. Singkirkan segala pikiran negatif, maka hasil yang Anda dapatkan akan luar biasa. Buku-buku yang mengembangkan kekuatan pikiran telah memenuhi rak-rak buku dan menjadi ladang bisnis yang menguntungkan. Inilah mengapa seruan berpikir positif semakin tersebar luas, di samping pengaruh agama. Secara konseptual, keyakinan akan kekuatan pikiran terkemas dalam sebuah hukum bernama The Law of Attraction. Law of Attraction merupakan suatu hukum yang meyakini bahwa apapun yang kita fokuskan dalam pikiran dan perasaan adalah apa yang akan ditarik dan hadir ke dalam kehidupan. Hukum ini percaya bahwa kita menarik bukan apa yang diinginkan, melainkan menarik atas apa yang diyakini akan terwujud. Namun sayangnya, Law of Attraction ini telah digolongkan sebagai pseudoscience, yaitu sebuah pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah. Dengan kata lain, Law of Attraction tidak terbukti benar secara ilmiah. Berpikir positif itu menyenangkan, tetapi tidak sepenuhnya baik bagi kita. Seperti kata pepatah, hidup itu menyebalkan, dan berpura-pura bahwa yang negatif itu tidak ada berarti hidup dalam hayalan. Kapan berpikir positif menjadi buruk? Sama seperti sebilah pisau, berpikir positif pun tidak bisa digunakan secara sembrono. Kenyataannya, berpikir positif setiap saat tidak begitu berguna karena ini bukanlah panduan satu ukuran untuk semua pengalaman hidup. Percayalah, selama seminggu penuh, saya memikirkan Lionel Messi akan meng-email saya dan memberi beasiswa penuh untuk kuliah, tapi tidak pernah terwujud. Meskipun itu konyol, tapi begitulah kebanyakan orang melakukannya. Karena frase selalu berpikir positif terlanjur tersebar luas. Kebanyakan dari kita keliru melakukannya. Jadi saya memiliki beberapa opini terkait kapan berpikir positif dapat menjadi buruk bagi kita. Membangun harapan terhadap hasil. Harapan menghancurkan kita jika terlampau sempurna. Apabila ketika harapan tersebut mewarnai pikiran kita, hasil apapun yang dia dapatkan tampaknya sering tidak memuaskan. Banyak dari kita yang membayangkan hasil positif, meskipun terasa enak pada awalnya, tapi sering terasa pahit pada akhirnya. Sekalipun bayangan tersebut dapat terwujud,
kita tetap mendapati ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan. Karenanya, berpikir positif dapat menjadi keliru ketika kita mengarahkannya pada hasil itu, menurunkan rasa puas kita terhadap hasil yang diraih. Meskipun ternyata semua hayalan Anda benar-benar terwujud, rasa puas yang Anda dapatkan tidak akan setinggi yang Anda kira sebelumnya, karena alasan sederhana Anda telah menduganya. Ini seperti ketika Anda berulang tahun. Jika Anda mengetahui semua rencana kejutan oleh sahabat Anda, rasa terkejut dan gembira Anda tidak bernilai. Tetapi jika Anda tidak tahu apa-apa soal rencana kejutan itu, Anda mendapatkan sensasi kebahagiaan yang tinggi. Jadi, berpikir positif terhadap hasil berpotensi mengurangi kenikmatan kemenangan kita. Bahkan lebih buruknya, jika harapan tersebut tidak terwujud, kekecewaan yang amat dalam dapat menjadi jawabannya. Menciptakan kepalsuan rasa aman. Malah salah pelik dari berpikir positif adalah ia menciptakan rasa aman yang palsu. Ketika pikiran kita membayangkan hasil positif, kebanyakan dari kita merasa hal tersebut merupakan sebuah penjamin keselamatan. Orang yang memiliki ekspektasi yang tidak realistis mencoba menggunakan pemikiran positif mereka sebagai pelindung dari kesengsaraan hidup. Pada faktanya, tidak peduli berapa banyak pikiran positif yang Anda pikirkan, pasang surut kehidupan tetap akan terjadi. Dengan kata lain, berpikir positif yang tidak realistis menciptakan kepalsuan rasa aman. Kelahiran, kematian, cinta, amarah, kebencian, semua itu merupakan pemandangan hidup yang dinamis dan indah. Melengahkan jerih payah. Menyambung poin sebelumnya, ketika pikiran positif menciptakan rasa aman yang palsu, kita tergoda untuk menurunkan tingkat kinerja. Kita menjadi tidak siap dalam menghadapi tantangan, sebab hal tersebut tidak pernah terbesit dalam pikiran kita. Kelengahan dalam mencapai tujuan membuat kita mudah terkilir oleh jebakan kecil. Perlahan-lahan kita ditarik menuju lubang kelinci, hingga pada akhirnya kehilangan cara untuk bangkit karena terlampau nyaman dalam imajinasi. Terlampau jauh berekspektasi. Katakanlah Anda seorang penggemar dari Emma Stone. Suatu hari, Anda membaca suatu artikel yang mengklaim bahwa dengan berpikir positif saja, Anda dapat mewujudkan apa yang Anda inginkan. Kini Anda berpikir positif setiap hari bahwa Anda akan bertemu dengan Emma Stone dalam sebuah kesempatan. Namun, Anda baru saja tersadar bahwa Anda hanya seorang penduduk desa yang bahkan tidak begitu menguasai penggunaan ponsel. Meskipun sebuah keajaiban dapat saja terjadi, tapi peluangnya sangat kecil. Dan berpikir positif semacam ini bukan saja menghancurkan, tapi juga membuat Anda menjadi seorang penghayal. Lagi pula, mudah untuk dimengerti bahwa strategi berpikir positif dapat menjadi bumerang. Jika bayangan kita tidak dapat dipercaya, tidak realistis, dan tidak dikonfirmasi oleh pengalaman, menutupi keadaan negatif.
Bayangkan, tangki bensin di mobil Anda rendah, tapi karena Anda yakin akan kekuatan dari berpikir positif, Anda menutupi indikator bahan bakar mobil Anda dengan stiker wajah tersenyum. Apakah itu bermanfaat? Itulah yang terjadi jika kita berpikir positif untuk menutupi keadaan negatif. Pikiran positif semacam itu sangatlah dangkal dan justru bisa membahayakan. Pikiran kita memberi wawasan mendalam tentang keadaan kita saat ini. Mereka memberikan umpan balik yang berharga untuk membantu kita mengatasi situasi yang di luar kendali. Jadi jika Anda menyangkal keadaan negatif, Anda menipu diri sendiri dan mengabaikan naluri pikiran Anda sendiri. Kapan berpikir positif dapat berguna? Sekarang Anda dapat mengerti bahwa tulisan ini ada bukan untuk mengutuk kebiasaan berpikir positif, melainkan untuk meluruskan hakikat berpikir positif. Jika telah mengetahui bagaimana sebilah pisau digunakan untuk hal-hal buruk, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana memanfaatkannya. Jadi inilah momen yang tepat untuk Anda berpikir positif. Optimis pada tindakan dan bukan hasil. Inti dari berpikir positif adalah mengarahkan pikiran kita pada sikap positif yang merangsang optimisme dan membuatnya lebih mudah untuk menghadapi apa yang dibawa oleh kehidupan. Saya telah menyinggung tentang betapa buruknya ketika bayangan positif diterapkan pada hasil. Maka yang paling tepat adalah menerapkannya pada jerih payah atau tindakan. Sederhananya begini, optimis pada hasil dapat melemahkan tindakan, tetapi optimis pada tindakan dapat menguatkan hasil. Tindakan ada dalam kendali kita, sedangkan hasil tidak dalam kendali kita. Berpikir positif pada tindakan dapat mengurangi kecemasan, mengurangi stres dan ketegangan, serta meningkatkan daya ingat. Manfaat ini menciptakan putaran umpan balik yang kuat terhadap kesehatan fisik kita, sehingga berkorelasi dengan efektivitas kinerja. Jelas bahwa berpikir positif bukan sekedar pesan motivasi basi yang banyak dijual kepada kita. Dalam penggunaan yang tepat, rasa optimis pada tindakan membangun peluang keberhasilan yang besar. Inilah yang membuat beberapa pasien penyakit berat seperti kanker mencapai kesembuhan dengan bantuan berpikir positif. Mereka optimis pada perjuangan mereka, bukan pada hasil. Ada hubungan yang jelas antara seberapa optimis kita dengan seberapa efektif kita, entah itu terkait tubuh, pikiran, karir, bahkan hubungan kita. Katakanlah Anda ingin memulai bisnis dari nol, ketimbang berpikir positif tentang menghasilkan laba yang tinggi, lebih baik berpikir positif pada tindakan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menarik minat konsumen dan percaya dapat meningkatkan kemampuan lain seiring bisnis berjalan. Kali ini saya akan membahas tentang cara berpikir positif yang benar. Pastinya teman-teman mahasiswa pernah mengikuti seminar motivasi.
Apa yang teman-teman dapatkan dari seminar motivasi tersebut? Tentunya sangat bersemangat dan happy karena diberikan motivasi dengan mendengarkan lagu-lagu motivasi dan contoh-contoh video motivasi, atau mungkin juga melakukan gerakan-gerakan agar kita bersemangat. Hampir semua mengatakan happy, enjoy, dan termotivasi mengikuti seminar tersebut. Apakah setelah 1 hari atau 2 hari mengikuti seminar masih bersemangat atau berpikir positif? Sebagian besar mengatakan sudah mulai menghilang semangatnya. Mengapa? Ada yang salah dari cara memotivasinya. Karena grafik motivasi itu naik turun. Pada saat peserta menerima motivasi dari motivator, maka semangat dan berpikir positif grafiknya naik. Semangat ini bertahan paling lama 1 atau 2 hari. Setelah itu terjadi penurunan grafiknya. Bagaimana cara yang benar untuk bisa berpikir positif secara konsisten? Mari kita lihat beberapa pernyataan maupun penelitian yang sudah dilakukan. Aladdin Factor, karya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen. Setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah pikiran ini adalah pengarahan ke positif atau negatif. Penelitian Fakultas Kedokteran di San Francisco tahun 1986. Lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nafsu cenderung menyuruh pada keburukan. Kalau dikalkulasi, pikiran negatif itu 80% kali 60% pikiran didapat angkanya 48.000 pikiran. Semua itu turut mempengaruhi perasaan, perilaku, serta penyakit yang mendera jiwa dan raga. Dari beberapa data yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan pada saat kita sebelum mengikuti seminar motivasi, kondisi pikiran negatif kita sangat tinggi. Kalau kita menggunakan angka-angka, pikiran negatif itu misalnya pada posisi -7. Bagaimana caranya agar posisinya pada angka 7? Kalau menurut perhitungan matematika, tinggal ditambahkan saja plus 14. Yang benar sebenarnya kita harus membuat normal dahulu, yaitu menjadi angka 0. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita menormalkan pikiran negatif tersebut dahulu. Saya akan menyampaikan cara yang dilakukan oleh Aryan Surya dari channel Pagar Kehidupan. Yang pertama, buat kita menangis dahulu dengan tujuan mengeluarkan racun negatif atau detoksifikasi. Yang kedua, curhat kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa dengan ibadah sholat atau yang lainnya. Ketiga, memberi maaf pada diri sendiri. Keempat, mengikhlaskan atas kesalahan diri sendiri. Dari cara-cara yang dilakukan Aryan Surya di atas, saya mengambil kesimpulan cara kita menormalkan pikiran negatif untuk menjadi angka 0 adalah dengan meditasi. Apabila kondisi sudah normal,
barulah kita bisa melakukan berpikir positif dengan cara-cara kita sendiri. Misalnya, mendengarkan lagu-lagu motivasi. Kesimpulannya, berpikir positif itu perlu proses. Tidak cukup hanya mengikuti seminar motivasi saja.